dia mengatakan, berkesimpulan cuman dia yang benar, cara orang lain salah. Apapun itu. Ingat, kalau Nabi isyaratkan demikian akan terjadi. Wasyamin, puasanya rajin. Dalil puasa hafal. Tapi bukan hanya dipakai ibadah, dalil itu dikumpulkan untuk menyoal orang lain. Hanya untuk berselisih, hanya untuk mencela. Apa yang terjadi? Wasyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza, senangnya mencela. Wa kadzafa hadza, senangnya menuduh. Wa daraba hadza, ada yang bertengkar. Sekarang di konten kebanyakan bertengkar. Dulu orang ngaji mempererat silaturahim. Yang tidak kenal jadi kenal, yang musuhan jadi berkawan, jadi pelukan, jadi berkasih sayang. Kenapa sekarang sesama orang Islam punya dalil, punya ajaran, punya keyakinan, tapi digunakan untuk menyerang orang lain? Yang paling bahaya, wasafaka dama hadza, ada yang menumpahkan darah dan menyebut nama Allah di dalamnya. Akan tiba satu masa, habis korban, dan dengan bangga menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terjadi begitu? Ingat ya, hati-hati nih, yang merencanakan, yang menyiapkan, yang melakukan, itu ancamannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati. Saya bermohon dan berdoa mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi lagi seperti ini. Jadi waktu kejadian bom di Jalan Tamrin meledak itu, saya di Lampung. Jamaah langsung angkat tangan tanya, "Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah?" Saya tajam menatap, saya bilang, "Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin." Tapi akan ditemukan begitu. Kalau yang tadi bikin ketawa awal-awal itu muncul. Yang kedua itu kelihatan ada ilmunya, tapi bermasalah. Kan setelah paham Quran akhlak, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Kalau ngaji Quran dapat ayat, paham dalil, yang pertama kali terjadi tazkiyatun nafas. Akhlaknya muncul, adabnya hadir. Adab itu yang mengantarkan kita pada keberkahan, dan itu yang menguatkan silaturahim. Sekarang kita kehilangan itu. Demi kedudukan, demi jabatan saling menjatuhkan. Demi usaha harta benda saling menyakiti. Nah, ini yang paling aneh, demi mengklaim ibadah jadi saling kemudian menyakiti. Itu masalah ilmu. Satu itu. Karena itu 4 kualifikasi. Imam Nawawi mengatakan wala yata'allamu, ini cari ulama, cari ulama. Cari di Banjarbaru, di Kalimantan Selatan, ngaji, cari 4 ulama tipikalnya begini, kata Imam Nawawi. Di kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Wala yata'allamu, dan kalau ada penuntut ilmu ingin belajar dengan benar, maka cari guru dengan 4 kualifikasi. Illa mimman takammalat ahliyatuhu, 1 pakar di bidangnya. Jadi kalau ingin ngaji tafsir, cari ahli tafsir, guru ahli tafsir. Hadis, cari tuan guru ahli hadis. Tidak semua ustadz menguasai semua hal. 2. Wa dhaharat diyanatuhu, tampak ketakwaannya. Kelihatan dia ibadahnya, kelihatan tilawah Qur'annya, rajin dengan zikirnya. 2. 3. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dia kenal risalahnya, dia cari ridha Allah, bukan mencari materi dunia. Wala tamnun tastakfir, dia siapkan dirinya bukan untuk mencari dunia. Yang penting Allah ridha. Karena itulah ulama sering mengingatkan, dan tolong doakan kami para ulama, para ustadz supaya lurus. Jamaah datang dari asar, dari siang, malam mencari akhirat. Masa ustadz dia cari dunia? Kan musibah. Seringkali perbedaan para ustadz bukan karena pendapat, tapi karena pendapatan. Dunia. Hati-hati itu. Hati-hati. Popularitas, materi dunia, tantangan. Cari yang guru betul-betul ikhlas, yang tidak diukur dengan amplopnya, tidak diukur dengan transferannya. Saya paling tidak suka kalau ada undangan kemudian bertanya, berapa tarifnya Ustaz Adi? Tidak ada. Kalau ada orang mengatakan Ustaz Adi sekian begini, itu pasti bukan bagian dari kami. Saya selalu mengatakan, kalau Anda dari daerah, dari manapun, saya tidak melihat siapa Anda, dari mana Anda berasal. Yang penting bagi saya sehat, waktunya ada, saya datang. Jadi ke Kalimantan ini bukan karena pilih-pilih. Kalau sehari datang 300 undangan,
Setahun cuma 365 hari. Kita mesti atur. Saya tak melihat siapa yang mengundang. Saya tak melihat di mana tempatnya mesti datang. Dan tidak perlu Anda iuran-iuran. Pemerintah daerah, kota madya, kalau mau ngundang-undang tak perlu nyiapkan anggaran. Kami berangkat bisa datang, kami datang. Lebih baik perhatikan masyarakat. Ayomi masyarakat. Karena kami punya kontrak dengan Allah. Jaga nilai ibadah. Nah teman-teman cari, kalau ada orang-orang ulama demikian di Banjarbaru, jaga itu ulamanya. Jaga keluarganya, jaga dengan doa, jaga dengan perhatian. Karena susah menemukan yang demikian. Yang keempat, washtaharat siyanatuhu, akhlaknya mulia. Jadi kita dapat ilmunya, dapat agamanya, dapat ibadahnya, dapat akhlaknya. Itulah yang menjadikan keluar dari majlis ilmu akhlaknya mulia. Bicaranya baik-baik, melihat orang dengan tatapan kasih sayang. Orang taubat tuh bukan karena ceramahnya, lihat wajahnya sudah ingat Allah. Ada orang lihat tetangga kan sudah ingat utang tuh. Ini ada orang melihat, banyak dulu ulama itu yang datang ke majlis ilmu hanya untuk melihat sosok temannya, begitu melihat balik lagi. Kok Anda nggak teruskan? Saya cuma ingin lihat sosok yang mengingatkan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi khusyuk ibadah. Nah, sulit menemukan yang demikian. Dan saya percepat, itu ilmu. Dua, ini sebagai nasihat saya, yang memilih jalur kedudukan, apapun itu bentuknya, pertama yang harus diingat, itu adalah bekal untuk ibadah yang akan dihisab di hari kiamat. Kalau tahu itu adalah bekal ibadah, maka niatnya akan benar, caranya akan benar, dan tawakalnya akan benar. Kenapa? Karena akan tiba satu masa orang ingin mendapatkan kedudukan, bisa saling berebut untuk menyingkirkan, menyungkurkan, dan mengecilkan. Ada yang menzalimi. Yang penting bagaimana saya naik ke atas, yang lain saya tak peduli. Akan tiba masanya demikian, maka orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan bagian itu, yang dia lihat ini adalah bagian ibadah saya yang akan dihisab di hari kiamat nanti. Maka dari itulah Nabi mengajarkan beberapa sahabat untuk peka terhadap masyarakat yang memilih kedudukan. Semua Nabi itu gembala kambing. Apa hikmahnya? Saya baru tahu ketika saya naik ke atas bukit untuk melihat kambing. Ternyata kambing bunyinya berbeda-beda. Tahu bunyi kambing? Gimana bunyinya? Bukan, Bu. Saya masuk tuh ada 3 jenis embe. 3 jenis. Masuk mbe. Yang agak tengah mbe. Yang agak jauh mbe. Oh, saya bilang kok ada 3. Saya pastikan lagi, dekati lagi. Oh, ternyata beda suaranya. Saya tanyalah kemudian sama yang merawat kambing, kenapa suara kambing ini beda-beda? Ustadz, yang pertama ini saat lihat orang, karena biasa dia lihat kalau orang datang bawa makanan, ini menunjukkan dia lapar pengen makan. Yang kedua, kalau suara begini Ustadz, ini ada masalah pada perutnya.